pergerakan Pasuruan Inspiratif itu awalnya dari kegelisahan anak-anak muda di Pasuruan yang ingin ada perubahan. Kalau buat kami kan yang penting bergerak dulu. Betul. Yang gitu. penting bergerak, aksi, terus bikin yang bermanfaat bagi Betul. masyarakat. Yang penting ada dampak. Yang terpenting di PI ini teman-teman ini yang masih muda kita rangkul, kita arahkan. Yaitu tadi kita kasih kegiatan-kegiatan positif. Anggotanya juga tersebar kota kabupaten, malah ono sing teko Medion, ono sing di Medan, campur ono sing di Singosari. Untuk kegiatan lintas agama Pasuruan Inspiratif itu alhamdulillah bahasane malah jadi salah satu andalan program kerja Pasuruan Inspiratif, yaitu mengulik kebinekaan di Kota Bandar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya, kawan-kawan inspiratif semua. Nah, pada malam hari ini kita akan podcast perdana di podcast POE. Nah, ada apa pada malam hari ini? Nanti kita akan berbincang-bincang tentang soal kepemudaan, tentang aksi, tentang anak-anak Gen Z zaman sekarang. Tentunya nanti kita akan bersama dengan narasumber yang luar biasa. Narasumber yang top di Pasuruan. Narasumber yang sudah melalang buana di kancah pergerakan Pasuruan. Anak-anak muda, tepuk tangan. Yaitu Mas Dedi Setiawan, tepuk tangan. Mas, sehat Mas? Alhamdulillah. Ya apa kabar? Alhamdulillah sehat-sehat. Tambah lemu ya Mas. Wah, yo ngene iki. Cocok sembarang kali ring ini. Rotok dikenekno cedak ketoron. Oh iya. Ini kira diatur rek. Oke, baik teman-teman, ini kita kedatangan tamu dari Ketua Pasuruan Inspiratif, Mas Dedi Setiawan. Ya, saya panggilnya Mas aja Mas ya. Siap. Biar kelihatan muda. Sik nom. Iya rek. Nah, nanti kita akan ngobrol tentang anak-anak muda, tentang pergerakan, tentang aksi, dan kegiatan-kegiatan kecil yang dampaknya itu lumayan besar, Mas. Gini, Mas, ini kan podcast perdana ya. Sekaitan konco-konco Pasuruan Inspiratif ini punya inisiatif untuk bikin podcast. Ya. Maka dari itu, sebelum kita lebih jauh ngomong tentang pergerakan, ngomong tentang aksi dan sebagainya, banyak pertanyaan sih dari teman-teman itu tentang kiprahnya Mas Dedi sendiri ini. Karena Mas Dedi kan juga dikenal sebagai salah satu promotor ya dari anak-anak muda, tentunya Pasuruan Inspiratif. Nah, maka dari itu saya pengen tanya, apa sih Pasuruan Inspiratif itu Mas? Sekilas saja mungkin. Oke Mas Abot, matur nuwun. Jadi pergerakan Pasuruan Inspiratif itu awalnya dari kegelisahan anak-anak muda di Pasuruan yang ingin ada perubahan yang mendasar di Pasuruan, terutama memang terhadap anak-anak muda. Lek mbiyen niku dadi koyo ngerasa dianaktirikan anak-anak muda iku. Cuma dipakai sebagai food getter. Kalau mau food getter, tanda kutip. Kita ingin ada perubahan, kita ndak hanya cuma pengen, kadang kan ketika ndak cocok, arek-arek unjuk rasa, nggak ada yang salah dengan unjuk rasa. Betul. Tapi kalau anak-anak PI itu pengen unjuk aksi, pergerakan awal kita waktu itu di SD Gentong, waktu SD Gentong ambruk. Oh, tragedi SD Gentong. Tragedi ya betul, itu 2019. Makanya kan hari anniversary-nya Pasuruan Inspiratif itu ya bertepatan dengan itu. Dan bertepatan juga dengan, kalau nggak salah itu hari pahlawan ya, 10 November. Dari itu kita akhirnya bisa berhimpun, kumpul dari masing-masing organisasi waktu itu tuh mengirimkan anggotanya beberapa orang untuk juga bergabung di Pasuruan Inspiratif. Nah, sebentar saya potong Mas. Siap. Berarti dulu Pasuruan Inspiratif itu awalnya dari kegelisahan anak-anak muda, terus yang tergabung itu perwakilan dari komunitas itu. Campuran. Kalau waktu itu seperti itu. Wah. Waktu itu seperti itu. Perubahan
kita bisa semuanya bisa masuk. Secara personal bisa masuk itu ketika kita bikin anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Kalau nggak salah itu 2022 baru terbit anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. ADART ya? Iya, karena banyak tuntutan dari yang berkolaborasi dengan kita. PI opo iki? Aturannya opo? Kita juga bingung ya arek-arek iki. Karena kan kalau di awal biasanya memang gitu. Ya. Sudah banyak ketika nanti jalan sudah beberapa langkah, pasti ada pertanyaan seperti itu. Betul. Di kewenang di arek-arek iki ngene ya. Kalau buat kami kan yang penting bergerak dulu. Betul. Yang Gitu. penting bergerak, aksi, terus bikin yang bermanfaat bagi Betul. masyarakat. Yang penting ada dampak. Betul. Untuk dampak. Nah, itu sekilas cerita tentang pasuruan inspiratif. Nah, karena memang pasuruan inspiratif ini kumpulan dari komunitas-komunitas, terus tentunya banyak latar belakang sama background yang bervariatif yang. Betul. Pernah ngerasa capek nggak, Mas? Usia anak-anak ini? Kalau ngomong nggak capek itu aneh ya. Iya. Semua itu pasti semua manusia pasti akan merasakan capek. Tapi kadang malah obatnya ketika kita melihat anggota atau paling tidak yang di circle kita itu melakukan hal-hal baik. Ngono kuwi senenge Masya Allah wis. Itu bagian dari kita merasa berhasil gitu loh. Karena kan banyak organisasi atau komunitas itu yang meskipun satu bidang itu kan gesekan atau itu konflik wajar, internal betul, itu kan wajar. Apalagi pasuruan inspiratif ini banyak sekali background latar belakang itu. Tentu kan pasti ada gesekan-gesekan itu. Betul. Nah, kira-kira Mas Dedi sendiri menyiasati itu gimana supaya teman-teman ini tetap di inland? Ya, kalau yang coba saya lakukan itu ya sering-sering ngajak arek-arek ngopi. Betul. Itu paling sederhana. Simple, karena kan gini, kalau anak-anak muda itu ketika ngomong, terutama yang tidak di organisasi resmi ya, tiba-tiba masuk di PI, dia biasanya bikin pergerakan tapi ndak pengen yang kaku. Itu kalau bahasanya ayo rek diskusi, arek-arek wis mundur, wis arasen, melempem. Tapi ketika ayo rek ngopi, kumpul kabeh. Pasti. Itu paling gampang. Karena biasanya makanya ngopi, ngobrol pasuruan inspiratif. Ya wis apapun iku wis diobrolno ndek ngene kono iku mang. Berarti teman-teman kalau mau ngopi di komunitas pasuruan inspiratif ini sudah ada wadahnya. Ngobrol pasuruan inspiratif. Oke, tepuk tangan buat pasuruan inspiratif. Dan kemarin ada kegiatan yang sudah dilakukan ya, Mas? Ya, ada. Yang terakhir kalau nggak salah kegiatan aksi cabut paku. Betul. Itu di mana, Mas? Aksi cabut paku kita adakan untuk titik kumpulnya di TIC, Tourism Information Center, Kota Pasuruan. Waktu itu juga kita ingin memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Hari Kebangkitan Nasional. Ya. Oke. Ini aksi cabut paku yang pertama kali? Kedua kali. Oh, kedua kali. 2 tahun kemarin kita sudah pernah bikin. 2 tahun kemarin sudah bikin. Berarti yang pertama itu juga sama memperingati Hari Kebangkitan Nasional juga? Enggak. Kan kalau kita itu kalau untuk acaranya bisa macam-macam ya. Kalau nggak salah waktu itu Sumpah Pemuda kalau nggak salah. 2 tahun kemarin itu waktu Sumpah Pemuda. Intinya kan harus ada untuk pelecut anak-anak biar bisa bergerak. Wong arek nom-noman ki kan harus ono hari besar iki cuma aksi cabut paku terus laopo. Hari memperingati hari opo. Ini yang menarik. Ini yang menarik, Mas. Artinya aksi cabut paku ini ya kalau menurut saya sendiri. Ya, ambil iki ono ngopi nih kan ya. Oleh ngopi kan ya. Iya. Kan ngobrol pasuruan inspiratif. Betul. Nah, aksi aksi cabut paku ini kan kalau secara dialog katanya aksi cabut paku seolah-olah cuma kegiatannya jubuki paku. Sepele, betul. Jabuti paku. Ini apa sih yang melatar belakangi, Mas? Apakah ini awalnya waktu iseng ngeluh apa waktu sumpek gak duwe-duwe akhirnya jabuti paku rek marono dikilongno. Iya. Apa kira-kira, Mas? Sebenarnya begini. Kalau seumpama di Pasuruan Inspiratif sendiri kita sudah melakukan banyak kegiatan. Tapi waktu itu kami biasanya arek lak seneng ngopi sih tiba-tiba tercetus ide saja. Ya apa carane
ngelumpukno arek lintas organisasi, tapi kira-kira kegiatannya sederhana. Kan kadang kalau mama lintas organisasi ini lebih sulit untuk kumpul. Betul. Kalau semua dikasih sesuatu yang berat, sing teko ya sarasen. Betul. Yang penting kita kumpul dulu, aksi yang sederhana, tapi dampaknya kira-kira yang luar biasa. Seperti itu. Nah, berarti memang kegiatannya itu simple ya, kecil. Simple. Cuma aksi cabut paku. Dan itu dampaknya luar biasa itu bagi untuk pohon, itu juga dampaknya luar biasa. Untuk kebersihan lingkungan juga luar biasa. Sama saya yakin dampak-dampak lain yang bermanfaat timbul dari aksi ini pasti ada. Oke. Nah, kemarin aksinya Pasuruan Inspiratif sendiri apa kolaborasi sama teman-teman? Kolaborasi, ada beberapa organisasi yang ikut kemarin. Ada KNPI, IPNU, IPPNU, HMI, PMII kalau nggak salah, Karang Taruna Kota, dan beberapa teman-teman yang lain yang memang mereka tidak berlatar belakang organisasi, tapi tahu informasi dari IG-nya Pasuruan Inspiratif, anak-anak itu datang. Wow. Gitu. Langsung melok ngono ya pokoknya. Iya wis, kalau di PI bebas-bebas saja, udah. Pokok ono apa, yang penting ono apa kumpul. Iya, yang penting ada sisi positif lah. Betul. Itu yang jadi ciri khas arek PI. Ya. Ya, jadi ndak kaget lah kalau PI bikin acara ngejak arek sapa ae gelem pasti nih Mas ya. Insya Allah. Iya, Kok selama positif betul. ya sudah kita lakukan saja. Nah, itu aksi cabut paku yang kemarin. Ya. Tapi support atau dukungan dari masyarakat gimana kira-kira Mas? Responnya? Alhamdulillah responnya banyak yang pengen ngadakan lagi, banyak yang pengen ikut malah. lagi. Banyak yang pengen ikut dari luar. Malah ada yang bahasane kumpulan emak-emak ya. Itu pengen ikut juga. Iki mek khusus Iki mek khusus gawe arek nom-noman tok. Apa sing emak-emak oleh melo? Lho oleh melo. Jelas oleh wong emak senengane nyabut paku ya. Betul. Pokoknya nyabut apa ae emak-emak iku seneng wis aku yakin. Karena kan gini paling ndak gini. Kalau buat saya aksi cabut paku ini kalau ngomong efek untuk pohonnya jelas bagus. Iya, betul. Karena ketika kita kemarin nyabut paku bukan segini loh, ada yang panjang segini. Dan alhamdulillah kemarin itu Pak Wali ikut, Pak Wali ikut, ada ketua fraksi itu juga ikut. Banyak yang support. Kalau buat saya begini, kegiatan ini efeknya tidak hanya terhadap pohon, tapi buat saya secara psikologis, buat anak-anak muda yang biasanya itu kalau mama di organisasi ini oke lah, ketemu di circle organisasi itu sendiri. Betul. Saya pengennya ada hal yang lain. Betul, komunikasi. Konco-konco antara organisasi yang lain itu juga kenal gitu loh. Betul. Yang terpenting kita bikin kegiatan positif buat anak-anak muda. Gitu sih. Kan itu bisa jadi tameng ya. Kadang kan kalau ke mama kita masuk kita ingin memperbaiki sesuatu, mama di satu daerah. Arek-arek nom-noman mek dilokno. Kon ku lha apa mama dolenan narkoba, apa saiki usum judol, game dan lain sebagainya. Tapi arek-arek gak dikai kegiatan yang positif. Betul. Lah yang ingin kami lakukan adalah ya apa carane, walaupun ini masih sifatnya masih parsial Mas ya, masih belum yang rutin. Harapannya nanti bisa rutin. Dan untuk organisasi pengampu tidak harus PI, bisa organisasi yang lain, PI pasti akan ikut gitu loh. Selama itu positif. Karena untuk psikologis anak-anak muda ketika kumpul itu biasanya seneng sih menemukan hal-hal yang baru. Betul. Gitu loh. Karena kan ya ono sing cinlok biasa Mas. Betul. Ono iku modele lek mama di PI koyo Ari, Nafta, ngono ya. Sampai rebutan iku. Iya, mek koyo ngono kan. Iya. Iki sing ndek gawe asik-asik arek nom-noman ya ngono, ketemu mbek kanca-kanca yang lainnya ngono lho. PI modele brawokan ketemu mbek kanca-kanca IPPNU ngono kan ya. Iki ya apa makane iku sing bahaya kan model koyo Nafta koyo Aril ngono iku. Iku lebih bahaya maneh. Makane. Soale arek-arek iki wis terlatih. Betul. Terlatih. Jadi bahasa arek saiki iku sifat bajule mulai metu saja. Mulai metu. Ya paling gini loh, namanya anak muda itu lek bahasane Cak Nun lho, mosok arek lanang gak ono
nakali titik-titik. Ya, selama ono nakali titik-titik ndak apa-apa lah. Yang terpenting di PI ini teman-teman ini yang masih muda kita rangkul, kita arahkan. Yaitu tadi kita kasih kegiatan-kegiatan positif. Secara psikologis buat mereka akan bagus. Betul. Buat yang teman-teman yang masih SMA atau kuliah awal masuk, mereka kan biasanya kan nggak pede. Ketika di Pasuruan Inspiratif juga diajarkan kegiatan Pasuruan Inspiratif kan banyak. Untuk sekali. yang aksi berikutnya mungkin kita bikin workshop kan pelatihan itu. Oke. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Yang terpenting anak-anak muda di Pasuruan Raya, karena Pasuruan Inspiratif ini pergerakannya di Pasuruan Raya, kota ataupun kabupaten Pasuruan. Anggotanya juga tersebar kota kabupaten, malah ono sing teko Medion, ono sing di Medan, campur ono sing di Singosari, campur. Luar biasa berarti Pasuruan Inspiratif. Memang ini kalau untuk di awal untuk Pasuruan Raya, harapannya nanti bisa menyebar kemana saja. Betul. Itu sih. Oke, tahan dulu Mas untuk masalah Pasuruan Inspiratif yang Siap. lebih jauh lagi. Siap. Saya pengen lebih detail di cabut paku Iya. tadi itu. Nah, ketika cabut paku, pasti kan ada paku yang dihasilkan. Betul. Dapat berapa kemarin, Mas? Kalau kemarin itu enggak terlalu banyak. Dapatnya itu 4 kilo. 4 kilo. 4 kilo. Karena kekurangan kita, teman-teman ini enggak prepare di alat. Jadi ini untuk sumama ada aksi cabut paku berikutnya yang dibutuhkan itu ternyata lenggis. Oh, ya ini buat evaluasi. Iya, untuk evaluasi ke teman-teman depan. Paku yang menancap di pohon itu bukan yang kecil loh, ternyata besar. Kemarin itu Pak Wali sama Pak Wawali itu sampai naik ke bangku karena ternyata dia nancapnya terlalu dalam, nyungkiti model kok aku sampai gak tega ki yo apa, lek Pak Wali lugur ki apa ngemponi model yo apa diseneni wong sak kota kuwi lek model koyo ngono iki. Nah, saiki yo ono pertanyaan Mas. Paku-paku apa sing siap gawe udan, Mas? Paku apa kuwi iku? Jenenge paku payung, Mas. Iya. Oke. Ya itu siap gawe udan. Betul. Enggak, guyon. Ya. Tapi paling enggak apa yang dilakukan oleh Pasuruan Inspiratif ini sudah luar biasa sekali, meskipun secara aksi itu simple, sepele, cabut paku, tapi ternyata dampaknya luar biasa dan respon dari masyarakat juga antusiasme sekali. Apalagi ada mak-mak tadi ya yang mau ikut. Ya, pengennya seperti itu mak-mak itu. Karena mak-mak sendiri juga suka kalau cabut mencabut itu. Nah, oke. Berarti agenda cabut paku ini next bakal ada lagi berarti Mas ya? Kalau saya ngomong sih harusnya pasti ada lagi ya. Harusnya pasti ada lagi. Harapannya nanti gantian, kemarin kita bikin acaranya di kota, berikutnya kita pengennya di kabupaten gitu loh. Cabut pakunya ya? Ya, karena kemarin yang ikut kan tidak hanya cuma anak kota. Karena sebagian juga anak kabupaten kan. Campuran ya? Iya, campuran. Karena kita ngomong Pasuruan Raya. Pasuruan Raya. Iya. Nah, berarti ke depan kalau misalnya ada aksi cabut paku yang lebih besar, harapannya di Kabupaten Pasuruan. Harapannya di Kabupaten Pasuruan. Nah, nanti konsepnya pasti sama ya, apa berbeda? Mungkin kalau ngomong konsep sama. Kalau terkait ada tambahan-tambahan, biasanya itu Mas Dawud kan ditambah-tambah ono embel-embele ku, ono teatrikal apa penggaweane Mas Dawud kan seperti itu biasanya kan. Iya, paling enggak nanti yang kita cabut adalah cabut paku bumi. Nanti bondoe rada akeh. Iya, logur iku lek paku bumi iku sing dicabut iku. Ambe nggo bego lho Mas. Ya aku pakainya taul ngono iki. Iya. Soalnya taul lek wis urusan nyabut paku bumi ngono iku wis Kuat ya. Kuat. Iya. Kodamnya gede Mas. Iya. Areke gede soalnya ya. Oke. Mas Dedi kembali ke PI lagi, Pasuruan Inspiratif yang sudah melakukan aksi cabut paku tadi. Pastinya ada kegiatan-kegiatan lagi selain cabut paku yang sudah dilakukan. Ya. Nah, untuk ke depan, bocoran apa sih yang mau dilakukan oleh Pasuruan Inspiratif? Oke. Untuk kegiatan terdekatnya Pasuruan Inspiratif itu kita bikin workshop. Ya, jadi ada semacam kalau ngomong pelatihan ki kok koyok kaku ya, duduk pelatihan lah. Walaupun workshop ini ya pelatihan gitu loh. Tapi pengenku itu secara konsep yang sebenarnya workshop ini sudah berjalan beberapa tahun, tapi di tahun 2025 ini kemarin kami sudah melaksanakan 1 kali. Berikutnya ini di bulan Juni ini kita mau bikin untuk tanggal
pastinya ya pantengin aja di IG-nya Pasuruan Inspiratif. Oke, berarti nanti pasti disepil ya. Pasti di-spill nanti. Tapi memang tema besarnya itu sudah ada. Tema besarnya itu generasi emas pantang cemas. Luar Karena kan biasa. ini untuk generasi Gen Z ini Gen kan Z. ke depan ini kan sudah masuk di generasi emas mereka ini kan. Dan Indonesia kalau dilihat dari jumlah penduduk di 2045 bonus demografi. bonus itu ya. demografinya luar biasa Luar kita biasa lebih sekali. banyak anak mudanya gitu loh. Ya, paling enggak anak muda ini harus kita selamatkan Betul, dari betul. hal-hal yang negatif. Betul. Dari narkoba, kenakalan remaja, Betul. terus dari Judol. Betul. bahaya. Ya. Soalnya kan ya akeh sih konco-konco sing mulai sadar terkait efeknya judol itu. Ya. Terus ono konco sing jenenge Diego iku wis mulai rada tobat. Iya. ya. Alhamdulillah wis ya. Mulai rada tobat. Molbu PI Rada sadar. Rada Iya. sadar wis alhamdulillah ya. Pelan-pelan. Iya iya iya. Saya tak ngerokok dulu, Mas. Monggo santai kan kita. Ambil ngopi. Jenenge ngopi, ngobrol Pasuruan Inspiratif. Pasuruan Inspiratif. Iso ngobrol penuh inspirasi ya. Oke. Buat teman-teman yang mendengarkan podcast ini, baik ono request apa rek, komen-komen di bawah ya. Nanti kita pasti akan kedatangan narasumber-narasumber lain Ya. yang tidak kalah menarik. Mungkin mau request narasumber siapa aja, tidak apa-apa. Pasti kita Usahakan. kontak. Iya. Urusan datang nggak datang, Ya, urusan lain ya. belakang ya. Moro njaluk tekakno Pak Prabowo ya angel iki ya. Saya yang DM nanti. Seperti biasa. Iya, iya. Urusan dibalas atau enggak, yang penting kita usaha dulu. Iya. Nah, gitu Mas Didi. Nah, saya juga kemarin juga ngecek di akunnya PI baik di Instagram maupun di YouTube atau di apa, kegiatan-kegiatannya itu selain lintas organisasi juga ada lintas agamanya, Mas. Betul, betul. Itu gimana ceritanya awalnya, Mas? Kalau untuk kegiatan lintas agama, Pasuruan Inspiratif itu alhamdulillah bahasanya malah jadi salah satu andalan program kerja Pasuruan Inspiratif, yaitu mengulik kebinekaan di Kota Bandar. Mengulik kebinekaan. Mengulik di Kota kebinekaan Bandar. di Kota Bandar. Tahan dulu, Mas. Siap. Ini mungkin bisa jadi next episode kita fokus di mengulik kebinekaannya. Oke. Ya, paling enggak jalinan komunikasi dengan lintas agama ini sampai saat ini berarti masih erat Terjalin dengan baik. dengan baik. Ya. Berarti memang awalnya itu dari kegiatan lintas agama tadi. Betul. Mengulik tadi. Mengulik tadi. Berarti sampai Mengulik sekarang tadi. komunitas antar bahasanya itu lintas agama. Lintas Dengan agama. PI berarti masih ada komunikasi. Sangat baik. Jadi alhamdulillah sudah di tahun keempat ya kalau nggak salah. Di tahun keempat tahun kelima kita. Jadi malah saling mengundang. Saling mengundang. Saling mengundang ketika Pasuruan Inspiratif bikin acara, terutama kayak ketika mengulik kebinekaan dan juga ketika buka bersama, beliau-beliau ini kita undang. Beliau kita undang. Beliau-beliau ini kita undang, alhamdulillah para romo, para pendeta, para pinandita itu hadir dan senang dengan Pasuruan Inspiratif. Bahasa nih kayak nemu dulur anyar. Kata beliau-beliau itu seperti itu. Tapi kalau misalnya Mas, mereka punya acara, terus konco-konco, dulur-dulur dari lintas agama punya acara, PI diundang nggak? Alhamdulillah. Diundang terus ya? Diundang terus. Salah satu contohnya apa biasanya, Mas? Kalau biasanya itu ketika acara buka bersama pun setiap tahun itu kami juga diundang di Gereja San Antonius Padua. Mas. Sing buka bersama lah. Awak dewe kan, Mas? Iya. Sing duwe acara. Iya. Lah mereka ngadakan buka Mereka bersama. juga ngadakan juga sama. Momennya pas Ramadan. Pas Ramadan. Oh, kayak terus aku rek. Berarti memang mereka itu mengundang atau bikin acara buka bersama di Iya. gereja. Di gereja ya, tapi bukan rek yo. Ketika ngomong diundang di gereja terus mari ngono buka bersama di dalam gerejanya enggak. Kita juga harus menghormati beliau ini ketika mengadakan beliau ini di ruang serbagunanya. Tempat khusus berarti Tempat khusus gitu. Yo Kak, sakarepe dhewe ngono kan. ya. Terus juga ketika beberapa acara di vihara itu kami juga diundang, pernah buka bersama juga pernah, dan beberapa kegiatan juga kami diundang. Malah yang sering itu
tiba-tiba kayak contoh Romo Harmono itu WA cuma pengen ngajak ngopi di vihara. Ngobrol yang bahas tentang masalah kegiatan Pasuruan Inspiratif dan juga kegiatan-kegiatan lintas agama di Pasuruan Raya. Betul. Berarti memang selain ada hubungan di kegiatan, tapi sehari-hari saling kontak, saling silaturahmi. Saling terjalin Mas saling terjalin. sekarang. Luar biasa buat Pasuruan Inspiratif. Tepuk tangan dulu buat Pasuruan Inspiratif. Yo, jarang-jarang rek ono komunitas yang menjalin hubungan lintas komunitas saja. Iki jalin komunikasi ini kan lintas agama barang iki ya. Wow. Satu pesan Mas Dedi buat teman-teman generasi muda ke depan apa kira-kira? Meskipun tidak harus masuk PI kan? Oh enggak. Paling enggak ada pesan-pesan untuk mereka generasi-generasi penerusnya Mas Dedi lah. Ya. Kalau saya kan masih muda Mas. Oh iya. Kak, ya paling enggak gini. Anak-anak muda sekarang iki kan yang berbeda dengan zaman saya. Betul. Sing bahasane lek diomongi isok langsung nurut ngono. Kalau sekarang juga berbeda. Tapi jadi ojo cuma moro-moro nyalakno ning areke. Tapi dikasih kesempatan, kita arahkan anak-anak muda sekarang ke hal-hal positif. Karena wis zaman ini wis berbeda. Zamanku mbiyen gak ono model-model HP langsung kini buka iso terus sembarang kalir. Lek saiki bebas-bebas ae lek mbiyen gak iso gak ono HP ono yo tinot-tinot iku lek mbiyen lek bahasane HP tinot-tinot ya. Ya lek zamanku biyen Mas, aku sing nututi cilianku ku tau adus bareng Mas. Koncoan lanang ya. iku. Loh bahaya iku lek saiki. Lek saiki bahaya. Ya lek saiki bahaya. Oh, biyen aku los. Lek model-model arek kok model koyo Ariel barang ngono iku. Wah, yo bahaya lek koyo ngono. Gak kena dikei kesempatan kayak ngono. Ya anak-anak muda paling enggak carilah kegiatan-kegiatan positif di sekitarmu. Kalau seumpama pengen gabung di Pasuruan Inspiratif monggo, tapi kan ada organisasi-organisasi yang lain. Ya. Kemama di tingkat kelurahan kan ada Karang Taruna. Ada macam-macam lah, ada kalau mama di pelajar ada IPNU, IPPNU. Kalau di Muhammadiyah itu IPM kalau nggak salah ya. IPM dah. Ya, Ikatan Pemuda Muhammadiyah kalau nggak salah itu ya. Oke, IPM. Kan banyak kalau mama di mahasiswa ada PMII, HMI, GMNI dan kegiatan-kegiatan yang lain. Kan kalau nggak salah Mas Dawud juga background-nya teater toh. Iya. Yang penting anak-anak muda itu teralihkan dari hal-hal negatif. Punya ruang untuk mengkreasikan apa yang diinginkan. Karena kan apa ya? Tenaganya saiki ki wake kan. Kudu pencolotan ae. Lek mama iki tidak diarahkan juga bahaya. Tapi ojo dikekang juga. Diarahkan aja jenenge arek nom-noman saiki. Nyatanya anggota-anggota di Pasuruan Inspiratif sing biyen ku yo apa ketika di Pasuruan Inspiratif lebih terarahkan. Ada ya contoh koyo sekretaris PI Taul modele biyen koyo ngono. Saiki wis alhamdulillah kan gak kurang-kurang wis sana. Keleben saiki wis. Keleben bobot tubuh apa ya apa iku? Ya kabeh lah pokoknya. Sembarang ya? Iya. Iya. Krung-krungune wis merong ton jare. Kari ndek bele iku ya. Sini ya. Asline momennya akhirnya pas. Momennya iki ya. Iya. Ya, tadi Mas Dedi juga menyarankan buat generasi muda itu gak harus masuk di Pasuruan Inspiratif. Enggak lah, banyak organisasi yang lain. Mulai kelurahan, tingkat umum, tingkat mahasiswa dan sebagainya. Nah, kalau misalnya ada nih teman-teman yang mau gabung atau kepingin ikut Pasuruan Inspiratif, ada syaratnya nggak? Misal harus pendidikan militer dulu misalnya. Enggak. Kalau sumama yang pengen gabung, DM aja di IG-nya Pasuruan Inspiratif. Nanti dikasih nomor kontak, ada syarat memang untuk di Pasuruan Inspiratif. Syaratnya sebenarnya gampang. Yang pertama itu kalau kita berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga di Pasuruan Inspiratif itu mengikuti 2 kegiatan Pasuruan Inspiratif, kegiatannya macam-macam. Biasanya teman-teman PI kan kumpul, ngopi atau ya apa, ikut aja. Atau kegiatan yang sifatnya event, kayak aksi cabut paku. Oke. Terus mama ikut workshop, ikut mengulik banyak lah. Tapi kan kalau untuk pengen masuk
PI ngenteni ono event 2 kali juga terlalu lama, gitu loh. Ya ikuti aja, Bang. Kan teman-teman PI itu apa ya, sering ngopi. Sering ngopi. DM aja kapan acaranya teman-teman itu gitu. Makanya kalau loh, PI kok seneng ngopi sih? Bahasa yang kami sampaikan golek sing simple, ngopi. Kalau rapat ngono arek nom-noman ngomong rapat yo moro mundur aja. Kaku. Ya, tapi kalau misalnya malu untuk DM atau kepingin tahu apa sih kegiatan-kegiatan PI, biasanya kan juga diupdate biasanya Mas ya? Iya ada di IG-nya PI ada. Di IG-nya ya. Paling enggak kalau ada acara ngopi bisa diupdate di situ, bisa Betul. dikomen, bisa tanyakan langsung sama adminnya. Oke. Ya, kita ada ini juga kok. Selain IG, PI juga punya TikTok sama YouTube. Sama Pasuruan Inspiratif juga. Sama ya? Sama. Oke, jadi buat teman-teman yang pengen tahu lebih jauh, lebih dalam, terus kegiatannya apa aja yang sudah dilakukan oleh Pasuruan Inspiratif, bisa dicek di sosmednya Pasuruan Inspiratif. Mulai dari IG, TikTok, YouTube, sama yang lain-lainnya. Itu nanti bisa jadi portofolio. Ya. Bener nggak PI mau mari nggak kegiatan gini? Bener nggak PI tahu nggak kegiatan kayak gini? Bisa dicek aja langsung di IG-nya. Ya, oke. Matur suwun Mas Dedi atas waktunya. Matur nuwun sangat. Next kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Karena memang ini episode yang pertama sebagai pemantik. Ke depan harapannya kita juga bisa mendatangkan narasumber-narasumber lain. Tujuannya bukan untuk bahasanya itu dalili atau apa. Kita kan sharing. Ya, lebih baik sharing-sharing lah. Nah, kalau misalnya ada yang kurang sreg atau kurang pas di hati teman-teman, bisa di komen aja. Nanti kita kita sampaikan di edisi selanjutnya. Oke, itu aja mungkin awal dari kita. Podcast pertama di POW, Pasuruan Inspiratif Podcast. Ya. Oke, sampai jumpa di episode yang kedua. Terima kasih. Terima kasih Mas Didi. Oke.